Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Dulu di amuk masa, RUU KUHP akhirnya disahkan DPR hari ini. Selanjutnya RUU tentang KUHP telah mendapatkan persetujuan tingkat 1 pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI, yaitu pada tanggal 18 September 2019. Seluruh fraksi pada saat itu bersama pemerintah telah bersepakat RUU untuk dapat dibawa ke dalam rapat paripurna guna mendapat persetujuan di tingkat 2. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta supaya pasal ini dicabut. Rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang maksum, yang tidak punya dosa, hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat. Bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Kemana saja bapak-bapak sekalian kalau misalnya kami tanyakan, tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat, tapi bapak tidak ada. Lantas kami kirimkan kepada Sekjen, supaya Sekjen mengirimkan kepada bapak-bapak sekalian. Dan Sekjen telah berjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi UU. Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasko Ahmad. Seperti diketahui, Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP pada pembicaraan tingkat 1, Kamis 24 November 2022. Sebagaimana mekanisme yang berlaku, kesepakatan itu kemudian dibawa ke rapat paripurna. Bicara soal RUU KUHP, tentu tidak dapat dilepaskan dari peristiwa demo besar yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta pada September 2019. Demo besar yang juga menolak revisi UU KPK itu berujung pada penundaan pembahasan RUU KUHP. Sekedar kilas balik, saat itu mahasiswa dari berbagai daerah kompak berdemo. Mahasiswa yang bergabung dalam aksi ini diantaranya berasal dari ITB, Trisakti Unindra, Setiami, Universitas Paramidina, Universitas Tarumanegara, UPI, STMT, Trisakti, dan UI. Mereka menolak RUU KUHP dan revisi KPK. Beragam spanduk bertuliskan Stop Intervensi KPK hingga mahasiswa bersama KPK. Berikut beberapa fakta-fakta seputar aksi demo mahasiswa tersebut sebagaimana diberitakan detik.com. 1. Lokasi. Aksi demo mahasiswa menolak RUU KUHP dan revisi KPK terjadi di sejumlah wilayah. Kemarin pada Kamis di Jakarta, mahasiswa menggelar demonstrasi di gedung DPR atau MPR. Mahasiswa berkumpul di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selain Jakarta, penolakan terhadap UU KPK baru oleh mahasiswa juga terjadi di gedung DPD Ciamis pada Jumat. Di lokasi mereka berorasi terbuka. Mahasiswa yang berkumpul membawa sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK. Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI menutup jalan di sekitar lokasi. Lebih dari 6 jam mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPR RI setelah menggelar aksi tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK sejak pukul 13.00 WIB. Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mengakomodasi massa. 2. Penolakan. Penolakan dari para mahasiswa ini disampaikan di depan gedung DPR RI. 3. Hasil kesepakatan demo mahasiswa kemarin di Jakarta yang menolak pengesahan rancangan Undang-Undang KPK serta RKUHP akhirnya bertemu dengan Sekjen DPR Indra Iskandar. Audensi digelar di ruang KK1 Gedung DPR Senayan Jakarta Kamis. Dalam audensi tersebut mahasiswa dan Sekjen DPR menyepakati kesepakatan. Berikut ini poin-poin kesepakatan mahasiswa dengan Sekjen DPR. 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang dipresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota. 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya dan belum disahkan.
3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR, penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September. 4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertahanan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan. Meskipun audiensi selesai, perwakilan dari mahasiswa pun tetap menuntut agar aspirasi mereka dipenuhi. Seperti dikutip dari situs resmi DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pasal-pasal krusial dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah banyak direformulasi sesuai masukan masyarakat. Menurutnya, RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan polemik sebagaimana yang terjadi pada 2019 lalu. Dasko menambahkan masyarakat yang menolak dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, RKUHP sudah berkali-kali melalui kajian. Ahmad. Seperti diketahui, Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP pada pembicaraan tingkat 1, Kamis 24 November 2022. Sebagaimana mekanisme yang berlaku, kesepakatan itu kemudian dibawa ke rapat paripurna. Bicara soal RUU KUHP, tentu tidak dapat dilepaskan dari peristiwa demo besar yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta pada September 2019. Demo besar yang juga menolak revisi UU KPK itu berujung pada penundaan pembahasan RUU KUHP. Sekedar kilas balik, saat itu mahasiswa dari berbagai daerah kompak berdemo. Mahasiswa yang bergabung dalam aksi ini diantaranya berasal dari ITB, Trisakti Unindra Setiami, Universitas Paramidina, Universitas Tarumanegara, UPI, STMT, Trisakti, dan UI. Mereka menolak RUU KUHP dan revisi KPK. Beragam spanduk bertuliskan Stop Intervensi KPK hingga mahasiswa bersama KPK. Berikut beberapa fakta-fakta seputar aksi demo mahasiswa tersebut sebagaimana diberitakan Detik.com. 1. Lokasi. Aksi demo mahasiswa menolak RUU KUHP dan revisi KPK terjadi di sejumlah wilayah. Kemarin pada Kamis di Jakarta, mahasiswa menggelar demonstrasi di gedung DPR atau MPR. Mahasiswa berkumpul di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selain Jakarta, penolakan terhadap UU KPK baru oleh mahasiswa juga terjadi di gedung DPD Ciamis pada Jumat. Di lokasi mereka berorasi terbuka. Mahasiswa yang berkumpul membawa sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK. Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI menutup jalan di sekitar lokasi. Lebih dari 6 jam mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPR RI setelah menggelar aksi tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK sejak pukul 13.00 WIB. Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mengakomodasi massa. 2. Penolakan. Penolakan dari para mahasiswa ini disampaikan di depan gedung DPR RI. 3. Hasil kesepakatan demo mahasiswa kemarin di Jakarta yang menolak pengesahan rancangan Undang-Undang KPK serta RKUHP akhirnya bertemu dengan Sekjen DPR Indra Iskandar. Audiensi digelar di ruang KK1 Gedung DPR Senayan Jakarta Kamis. Dalam audiensi tersebut mahasiswa dan Sekjen DPR menyepakati kesepakatan. Berikut ini poin-poin kesepakatan mahasiswa dengan Sekjen DPR. 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang dipresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota. 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya dan belum disahkan. 3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR, penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September. 4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertahanan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan. Meskipun audiensi selesai, perwakilan dari mahasiswa pun tetap menuntut agar aspirasi mereka dipenuhi. Seperti dikutip dari situs resmi DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pasal-pasal krusial dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah banyak direformulasi sesuai masukan masyarakat.
Menurutnya, RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan polemik sebagaimana yang terjadi pada 2019 lalu.